please lah guys, untuk kalian sebagai fans mungkin bisa lebih pinter lagi dalam berkomentar. Si Fuji sempat bilang gitu ya, dia sama Alia tuh dia kenal personal gitu ya, jadi nggak enak banget gitu ya kalau misalnya pas lagi ketemu kan jadi awkward gitu ya. Kola netizen yang tercinta, Alia Mas Said dihujat habis-habisan oleh netizen yang berbakti karena jadi bridesmaid di pernikahan Malini. Entah apa yang salah dari terpilihnya Alia menjadi bridesmaid hingga dia diserang kalimat yang tidak baik. Sejumlah orang percaya sebagian netizen yang budiman yang menyerang Alia Mas Said adalah fans Fuji. Terkait hal ini, Fuji merasa bersalah. Lewat konten YouTube yang dipandu Erika Carlina dan Rachel V-nya, Fuji menyampaikan permohonan maaf kepada Alia Mas Said. Dia menegaskan ulah fans tersebut tidak memiliki kaitan dengan dirinya. Fuji mengungkapkan alasan tidak muncul di pernikahan Malini dan Rizky Febian. Sederhana saja, dia tidak hadir karena tidak diundang. Fuji tidak mengenal Rizky Febian dan Malini secara personal. Netizen yang budiman pun iba melihat Fuji yang terseret dalam situasi ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Paling lucu banget nih di pernikahannya Malini dan Rizky Febian ya. Kalian heboh tentang Fuji yang nggak diundang. Ngeri banget kalian gabutnya seperti itu. Ya nggak diundang itu kan kenapa gitu kalau nggak diundang gitu. Sampai ada yang bilang cantik sih tapi nggak diundang. Harus banget diundang, harus gitu. Ya kan kalau nggak kenal emang harus diundang, maksa gitu. Terus kalau nggak kenal itu berarti nggak keren. Terus karena junjungan kalian diundang terus dibanding-bandingkan. Kalian tuh selalu bilang katanya fansnya Fuji barbar, fansnya Fuji guk-guk gitu. Tapi lihat yang kayak gini yang selalu komen nyakitin tuh sebenarnya kalian loh. Bener. Aku lama-lama sih diem gitu, nggak pernah mau nanggapin. Tapi lama-lama kalian kayak nginjek hulu, tau nggak sih? Andai Malini undang Uti pasti nggak bakal gini. Udah tahu kalau ada Uti pasti trending plus meriah. Gue setuju banget sih sama Zack ini gitu ya. Kayak semuanya tuh harus ngikutin kemauan lo gitu kan. Kayak bawa-bawa aja terus nama orang gitu. Terus kayak pernikahannya harus trending dan meriah menurut versi lu, iya kan? Omongannya Zack ini menurut gue penting banget dan juga harus banget gitu ya diomongin. Karena kayak ya semuanya harus ngikutin kemauan dia gitu loh supaya trending dan juga meriah menurut dia. Padahal ya orang kayak Zack ini tuh juga nggak ngasih duit buat pernikahan, diundang aja kagak gitu kan, tapi dia bebas berkomentar gitu ya, dan kita semua harus ngikutin kemauan dia. Gara-gara komentar kayak gitu, Fuji itu di-hate sama banyak orang gitu kan, dibilang fansnya lebay lah, alay dan segala macam. Gue tuh kasihan gitu loh, kayak orang-orang seperti dia inilah yang merugikan si Fuji itu sendiri, padahal katanya suka sama Fuji atau ngefans. Padahal si Fuji tuh kayak cuman diem-diem doang, nggak bikin masalah, tapi orang-orang selalu bawa nama dia dan itu merugikan dia. Aneh banget orang-orang kayak gini. Padahal kalau misalnya bisa mikir gitu ya, gue nggak tahu sih punya otak-otak kagak gitu ya orang-orang kayak gitu. Kayak ya udah biarin aja gitu kan, kayak suka-suka dia mengundang siapa gitu kan, kayak nggak harus semua sesuai dengan keinginan lo. Please kata gue mah ya Fuji sehat-sehat deh lu ya, punya orang-orang yang begini. Terus Malini juga sehat-sehat gitu ya, kayak pernikahan lo sebahagia itu dan juga sebagus itu, tapi ada aja orang yang nyinyir padahal kagak ada yang salah di sini. Jangan menjadi seperti Zack, oke? Karena orang seperti Zack ini tidak punya teman di kehidupan nyata. Oke, segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Jujur gue jadi kasihan loh sama si Fuji loh. Padahal si Fuji tuh cantik, orangnya baik gitu ya. Cuman sayangnya fans dia gila-gila. Perkara orang nikah aja gak ngundang si Fuji, diomelin yang punya hajatan. Sampai si Malini pusing, dia tutup komen gara-gara banyak yang ngujat dia yang gak ngundang Fuji. Buat fans-fans yang toksik ya, apa yang kalian lakukan itu bukannya bikin orang-orang tuh tambah respect ke Fuji, tapi bikin orang tuh jadi kesel sama Fuji. Padahal sebenarnya bukan salah dia, bukan salah si Fuji gitu. Tapi gimana ya, fansnya tuh toksik banget. Dan jangan gara-gara fans toksik kayak itu ngebuat si Fuji ini harus minta maaf ke Malini gitu loh. Gara-gara sorry ya, gara-gara gue lu dibully. Ya mungkin, padahal mas sebenarnya bukan salah Fuji. Gue bilangin lu jadi fans tuh ya bener-bener aja, demen boleh, suka boleh, tapi jangan sampai gara-gara rasa suka lo jadi ngebuat si Fuji tuh malu bersosialisasi gitu. Yang masalah Torik juga udahlah, itu udah masa lalu. Si Fuji juga udah punya yang baru. Kasian itu si Alia, dia juga pengen hidup tenang kali, dibayang-bayangin sama fans Fuji mulu, ya ampun.
Nah guys, baru saja nih gue nonton video klarifikasi atau video permohonan maaf gitu ya Fuji terhadap Alia Mas Said. Kabarnya Fuji ngerasa nggak enak banget terkait dengan hujatan-hujatan yang dilayangkan ke Alia pada saat perkawinan Mahalini dan Rizky Febian guys. Gue inget banget sih kejadian ini, jadi pada saat itu kan kejadiannya itu si Alia itu jadi bridesmaid di perkawinannya Mahalini gitu ya bersama dengan para idol. Dan kemudian nih banyak banget fansnya Fuji berbondong-bondong menghujat bahkan nge-hate si Alia Mas Said ini. Jujur saat itu gue kasihan banget sama Alia Mas Said yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat, di-hate sama semua fansnya Fuji. Tapi barusan aja nih gue nonton video klarifikasi atau podcast ya, ada Rachel V-nya sama si Erika Carlina sama Fuji. Si Fuji di situ tuh ngerasa menyesal banget, nggak enak banget, dan dia meminta permohonan maaf ke Alia. Nah guys, kelihatan banget kan si Fuji tuh ngerasa nyesel banget dan dia tuh nggak enak banget gitu sama si Alia. Jujur aja ini semua tuh kayak Fuji tuh nggak pernah tahu dan nggak pernah planning gitu ya. Ini semua tuh gara-gara netizen fans garis kerasnya si Fuji. Saking ngefansnya, dia tuh kayak nge-hate Alia yang notabene sekarang adalah pacarnya Torik gitu. Tapi menurut gue ya, ini kan mereka udah putus 2 tahun gitu ya. Ngapain juga netizen masih kayak peduli, masih kayak ikut campur gitu ya dengan urusan-urusan Torik dan juga Alia gitu ya. Fuji pun katanya nih, dia bilang nih dia tuh udah punya pacar juga, dia udah deket sama cowok lain gitu. Jadi please lah guys, untuk kalian sebagai fans gitu ya, sebagai netizen, mungkin bisa lebih pinter lagi dalam berkomentar gitu ya, karena kasihan banget gitu ya. Jujur di sini si Fuji sempat bilang gitu ya, dia sama Alia tuh dia kenal personal gitu ya, jadi nggak enak banget gitu ya kalau misalnya pas lagi ketemu kan jadi awkward gitu ya, gara-gara Fuji si Alia tuh di hate gila-gilaan gitu. Nah guys, pada intinya gue coba mau ngingetin ke kalian agar lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena jujur aja ya, dengan kelincahan tangan-tangan kalian ngetik gitu ya, nge-hate orang, itu bisa berakibat fatal buat orang lain gitu. Fuji minta maaf sama Alia atas kesalahan fansnya. Menurut Kak Gio itu adalah tindakan Fuji yang sangat tepat dan sangat bijaksana karena Fuji cinta damai, tidak suka dengan keributan. Seperti itu. Jadi beliau minta maaf jika memang benar fansnya mengganggu Alia Mas Said ya. Beliau minta maaf. Fuji minta maaf, itu adalah suatu hal yang menurut Kak Gio sangat bijaksana seperti itu. Padahal Fuji bisa aja mengatakan, oh itu bukan fans aku, itu bukan fans aku, gila aja loh followers aku ada di 26,2 juta pengikut, gak mungkin dong aku bisa menutup mulut mereka semua, itu gak mungkin. Tapi Fuji tetap meminta maaf. Oh my god. Dan ini bukan pertama kali Fuji meminta maaf kepada selebritis yang katanya diganggu sama fans Fuji seperti itu, diganggu privasinya sama fans Fuji. Kemarin Tisa Biani, Nikita Mirjani, sekarang minta maaf sama Alia juga. Itulah Fuji gitu. Itu belum tentu my fansnya loh gitu. Karena tidak ada data dan bukti akurat mengatakan bahwa itu fans Fuji Yanti Utami Putri. Apalagi sekarang tuh bermunculan tuh jamur-jamur baru kan, tiktokers yang mereka ikut beropini, ikut berpendapat gitu, menyalahkan kita sebagai my fans Fuji, padahal mereka nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, tapi langsung mengatakan, wah fans Fuji muka batu, fans Fuji toxic. Oh my god gitu. Coba lihat kita sebagai fans Fuji yang jangan dari sudut pandang kita sebelah mata. Kita peduli loh sama anak yang ada di Papua, kita peduli sama bencana banjir yang terjadi di Sumatera, kita peduli sama anak yatim piatu, seperti itu. Kita peduli bencana alam yang ada di Padang. Kenapa sih kita pun sebagai fans Fuji selalu disudutkan gitu? Kenapa kita selalu dipandang jeleknya gitu? Banyak kok fans Fuji yang di luaran sana yang nge-review tentang Fuji, menjelaskan tentang Fuji baik-baiknya. Kenapa nggak mereka yang diperbincangkan seperti itu? Kenapa giliran fans Fuji mengatakan hal tersebut seperti itu, langsung nih akun-akun gosip, tiktokers menaikkan hal seperti itu. Jadi kita yang baik-baik ini, kita kendelem.
kita nggak dianggap gitu. Tapi kita nggak gila-gila pengakuan sih, tapi banyak hal positif tentang Fujianto Utami Putri dari fansnya yang itu patut dikasih jempol menurut Gio gitu. Tapi kita nggak dihargain sama sekali sih, itu yang buat Gio oh my god gitu. Kadang buat Gio kok ada ya tiktokers gitu yang mereka beropini, berpendapat, mengatakan hal seperti itu. Apalagi opini dan pendapat mereka itu kan banyak dilihat orang, mereka itu gampang FYP gitu. Seharusnya jangan ngejudge kita sampai sedalam itu gitu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan seperti itu. Tapi kalau emang ada data akuratnya benar itu fans Fuji, contohnya kayak Gio nih, Gio dikenal sebagai fans Fuji, jelas ini muka Gio seperti itu. Gio mengatakan Gio ribut sama fans Aliyah, oke, boleh diangkat gitu kan. Tapi itu kan akunnya fake, tidak follow Fuji, nggak ada konten TikToknya, akun privat gitu. Tapi bisa mengatakan hal tersebut gitu. Itu yang buat Gio kayaknya kita ini adalah fans artis paling kejam di dunia ini, fans Fuji. Kelihatannya begitu gitu. Aduh, coba lo sebelum ngomong itu dipahami dulu gitu. Itu pesan Gio sih gitu. Banyak kok fans Fuji yang peduli sama Fuji, sayang sama Fuji, banyak. Tapi jeleknya kita yang diomongin gitu, karena yang mungkin yang review pikirannya jelek sih, mungkin menurut Gio gitu kali ya.